rencananya Mbak untuk hari ini agendanya untuk apa ya Mbak ya? Itu agendanya kami sekarang ada nota pembelaan ya. Ya. Jadi playdoy ini karena kemarin tuntutannya tidak memuaskan sih. Kalau dari nanti jika memang ada keputusan minggu depan kan ya, itu akan minta banding atau bagaimana Mbak? Ya mudah-mudahan untuk minggu untuk nextnya nggak akan banding lah. Karena udah tahu ini kan kita sudah sesuai ini prosedur arahan petunjuk untuk membelanya kan. Siap. Gitu. Keadaan Bang Jerry sendiri bagaimana keadaannya saat ini? Saat ini sih videonya ya kayaknya terpukul habis ya. Ya intinya nggak sesuai lah dengan apa yang dilakukan. Tidak ada BP, tidak ketangkap tangan, kan intinya kan gitu. Kondisi kesehatannya sendiri bagaimana Mbak? Keadaan kondisi kesehatan? Kesehatan ya kadang-kadang stabil, kadang-kadang enggak. Ya namanya juga tahap penyembuhan kan, masih ada tahap penyembuhan kan. Ya gitulah. Untuk hari ini pengacara siapa saja yang hadir? Yang hadir hari ini saya sama Pak Luki, karena yang dua rekan kami yang dua ada kesibukan tidak bagi tugas. Baik. Baik Mbak, makasih Mbak atas waktunya Mbak. Bagi tugas. Tidak ada fotokopi jadi ngambil kertas dari sini, takutnya mereka lupa kan. Untuk mengingatkan. Iya. Please, bentar juga Mbak Meta ya. Saudara James, sehat? Sehat? Baik. Jadi kita bisa meneruskan persidangan, di mana hari ini acaranya adalah pembacaan pledoi atau pembelaan dari penasihat hukum saudara ya. Siap? Siap membacakan gitu ya? Baik. Baik, jadi yang pertama akan dibacakan dari penasihat hukum saudara dulu ya. Silakan. Saya kira pembacaan Bapak Majelis Hakim yang saya muliakan, yang terhormat Bapak Jaksa Umum yang kami hormati, dan para hadirin yang kami hargai. Sebelum kami membacakan nota pembelaan atau pledoi, maka sepatutnya puji syukur kita terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sejak dimulainya persidangan ini. Pada kesempatan ini kami selaku penasihat hukum terdakwa menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang terhormat dan telah memimpin persidangan ini dengan sepenuh kearifan, kebijakan, serta memberikan kesempatan yang cukup kepada kami untuk melakukan pembelaan perkara ini. Dan demikian terima kasih kepada jaksa penuntut umum karena dalam persidangan perkara ini telah
2020 yang ditandatangani oleh Jaksa Penuntut Umum Bapak Dana Mahendra SH, Jaksa Mati Amin, sekian-sekian atas dakwaan berlapis dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang narkotika dan pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang narkotika. Dan setelah melalui proses pembuktian dan dengan menghadirkan para saksi-saksi dari penangkapan, saksi perintangan, saksi-saksi tim TAT BNN dan saksi-saksi ahli pidana dari BNN, maka terdakwa James Raymond telah dipertimbangkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan melalui surat tuntutan nomor register PDM 547 Catut 2020 pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dengan uraian sebagai berikut. Telah terbukti sebagai pengguna bagi diri sendiri dan membatalkan dakwaan pasal 112 ayat 1 dan merujuk serta membenarkan dakwaan kedua. Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang narkotika dengan detail sebagai berikut. Penuntut menyatakan terdakwa James Raymond Lawalata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri sebagaimana diatur diancam pidana pada pasal 127 ayat 1 huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua. Kami menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada tahanan dengan pemerintah terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa sekian tidak saya bacakan, membebani kepada terdakwa untuk membayar biaya 5.000 berdasarkan fakta-fakta persidangan menurut Jaksa Penuntut Umum. Dan pembelaan kami dari fakta-fakta tersebut yang terungkap dan pemeriksaan di persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi, surat petunjuk dan keterangan terdakwa sebagai berikut. Bahwa saksi Chandra Brian 45 laki-laki Islam Indonesia anggota Polri Polres Jakarta Utara SMA tamat, di mana sumpah memberikan keterangan yang ada pokoknya sebagai berikut. Bahwa saksi tidak kenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Bahwa benar saksi mengerti dan dihadapkan ke depan persidangan sehubung dengan terdakwa James Raymond Lawalata telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan terdakwa. Di Kelapa Gading bahwa saksi diminta keterangan kantor polisi, keterangan yang diberikan benar, dan bahwa benar saksi meminta keterangan di kantor polisi dengan keterangan yang diberikan benar, bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Jumat 12 Juni 2020 sekitar jam 1 bertapa di rumah kontrakan terdakwa menjadi sayang wali keluarga dengan berat, bahwa saksi menangkap terdakwa bersama-sama dengan saksi Jumaidi, bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa, kemudian saksi mengenalkan diri sebagai anggota Satreskrim Polres Kito Jakarta Utara, lalu terdakwa memperhatikan mengambil barang tersebut dengan berisi sekian tidak kami sebutkan, bahwa yang membukakan pintu rumah kontrakan terdakwa adalah anaknya, bahwa barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang berada di pipet adalah sisa-sisa yang nempel di pipet dengan berat botol 132 gram berat yang disebutkan, bahwa barang bukti berupa sisa paket narkotika jenis sabu yang disita dari tersangka diakui miliknya. Menurut terdakwa, maksud terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari DD, bahwa terdakwa mampu jika terdakwa mengkonsumsi sabu jenis sabu terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 di kontrakan tersebut.
bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu sudah sering, di mana terdakwa mengakui terdakwa sudah 12 kali mengkonsumsi sabu. Terdakwa mengkonsumsi sabu sudah sejak tahun 2012, namun sempat berhenti dan terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis sabu tahun 2019 sampai dengan sekarang kurang lebih 6 bulan terakhir. Maaf Pak Hakim, salah tepatkan pokok poinnya. Dengan pokok perkara pledoinya saya sebutkan supaya meningkat waktu Pak Hakim. Dengan ini nota pembelaan pledoi kuasa hukum pada hal ini atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dari semua uraian yang diungkapkan dari keseluruhan fakta persidangan di atas, maka dari keseluruhannya kami lakukan untuk membantu dan mengajak terhormat pada persidangan ini untuk dapat melihat secara jernih, jujur dan objektif dengan isi inti persoalan yang mengungkap fakta-fakta persidangan. Fakta-fakta persidangan diungkap dengan berbagai alinea, tidak saya sebutkan, dengan keterangan saksi kepolisian, pembelaan kami bahwa saksi Chandra Berlian dan saksi Jumadi menjelaskan bahwa benar pada hari Jumat di kontrakan, bahwa saksi Berlian dan menjelaskan terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi sabu, bahwa saksi Berlian dan saksi Jumadi menjelaskan, ini sudah saya sebutkan di awal. Dan keterangan James Raymond mengarah ke alinea 2, Pak Hakim mohon izin nomor alinea 4. Keterangan terdakwa yang pokoknya dalam pembenaran bahwa terdakwa mengerti isi surat terdakwa jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa diminta keterangan di kantor polisi, bahwa terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berhubungan dengan terdakwa telah menyalahgunakan narkotika golongan 1, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 12 di tempat kontrakannya, bahwa terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu sejak tahun sekian, bahwa terdakwa pada ditangkap sedang berada di kamar, bahwa yang membuktikan luka pintu adalah anaknya, bahwa terdakwa dilakukan tes urin dan hasilnya adalah positif mengandung metafetamina, bahwa terdakwa tidak di asesmen di Yayasan Kelima Mandiri DKI, tetapi terdakwa di asesmen di BNNK oleh tim TAT BNN untuk dilakukan pengkajian penyalahgunaan narkotika, pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikospasial di BNNK Sunter dengan nomor sekian, bahwa terdakwa terbukti sebagai penyalahgunaan golongan 1 dengan bukan jenis keamanan dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri dan mendapatkan surat rekomendasi dari TTAP sudah dirujuk dihantarkan ke RSKO guna menjalankan pengobatan penyembuhan rehabilitasi RSKO Rumah Sakit Ketergantungan, dan bekas-bekasnya ada Pak Hakim yang saya sampaikan bahwa setelah terdakwa ditangkap, terdakwa menjalani proses rehabilitasi selama lebih 3 bulan dan akhirnya dijemput ke kepolisian Jakarta Utara untuk didakwakan, bahwa hingga saat ini terdakwa masih berstatus pasien RSKO, surat-suratnya ada hari sebagai pasien ketergantungan masih dalam proses pengobatan, bahwa kondisi terdakwa yang dirasakan saat ini saat dipindahkan ke dalam keadaan terdakwa tidak sehat dan fisik terdakwa masih labil, fisik tidak kondusif, terkadang sering mual, pusing dan sugesti apabila berbau dengan tahanan dan mendengar tentang narkoba, bahwa terdakwa kesel dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa, dan terdakwa ingin sehat dan ingin sembuh dari ketergantungan narkoba. Pembuktian di alinea 3 nomor 5, hasil pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa sudah
saya bacakan, kita akan bacakan lagi. Surat-surat dari rekomendasi instansi tim TAT berdasarkan hasil pengujian secara laboratorium terhadap barang bukti milik terdakwa James dan dilakukan pemeriksaan dan datanya ada tadi sudah saya serahkan. Terdakwa asisten di BNAK terdakwa dapat referensi surat dari Dokter RSKO yang merawat bahwa terdakwa James Raymond harus melanjutkan dan menjalankan kembali pengobatan dan proses rehabilitasi, dan hingga saat ini terdakwa masih berstatus pasien PSKO sebagai pasien ketergantungan. Dalam hal ini kami sudah melampirkan surat-surat rekomendasi bersama berkas klien kami bagi saksi-saksi tim TAT BNK, fakta saksi yang kami hadirkan di depan persidangan berdasarkan asesmen terpadu yang memeriksa terdakwa pada tanggal 18 Juni 2020 nomor sekian. Keterangan TAT pada saat pemeriksaan dan melakukan tindakan asesmen terhadap terdakwa adalah saksi Dr. Novi, dokter ahli BLNK, menerangkan bahwa telah melakukan asesmen terhadap saudara James Rawalata dan memeriksa terdakwa. Mengingat bahwa latar belakang terdakwa menggunakan kembali narkotika dikarenakan kondisi tubuh yang sudah tidak mungkin menahan rasa ketergantungan dan menyatakan ketergantungan adalah penyakit yang harus disembuhkan dan bukan dihukum, bahwa pernyataan dokter tersebut merupakan refleksi dari pasal 44 KUHP yang menyatakan orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena jiwanya cacat dan pertumbuhan dalam pemikirannya tidak stabil atau tergantung karena sakit jiwanya, maka tidak bisa dipidanakan dan wajib mendapatkan pengobatan secara total. Dan saat ini terdakwa masih dalam pengawasan tim TAT BNK, yang mana tim TAT rekomendasikan terdakwa guna menjalankan perawatan medis di RSKO yang faktanya terdakwa adalah pecandu, bukanlah suatu yang diperdebatkan. 2. Ibu Wiwin, psikologi Kanwil Menkumham tim TAT menerangkan dan juga menjelaskan bahwa terdakwa benar-benar berusaha atas dirinya ingin bebas dari ketergantungan narkotika sebagai upaya lepas dari ketergantungan narkotika, bahwa terdakwa wajib menyibukkan diri, bekerja ekstra, dan menjalani terapi narkotika untuk menurunkan rasa ketergantungannya secara bertahap di bawah pengawasan dokter ahli medis, dan terdakwa juga harus mengikuti pengobatan dengan sistem terapi substitusi di pusat kesehatan masyarakat di panti rehabilitasi atau panti nasa. Jika tidak dilakukan, maka besar kemungkinan rasa sugesti menggunakan lagi akan timbul dan kecenderungan keinginan memakai lagi akan timbul dikarenakan fisik terdakwa sudah tidak stabil dan taraf ketergantungannya, maka terdakwa menggunakan sabu untuk mengobati rasa frustasi dan putus asa dikarenakan kegiatannya, pekerjaannya, dan masa pandemi sangat merugikan pekerjaannya, hingga terdakwa kembali mengkonsumsi sabu untuk menyenangkan dan menyemangati diri. Pada terdakwa harus menjalankan terapis dan program mandiri atau melakukan rehabilitasi guna mendapatkan rekomendasi terapis kesehatan di jiwa dan psikososial. Saksi ahli hukum pidana Bapak Trah Hidayat dari Jati tim TAT BNN menerangkan bahwa untuk melakukan tindakan dimulai dari asesmen wajib harus mengikuti prosedur dan melihat dari bukti-bukti yang diatur oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 3 atau Nomor 4 Tahun 2011 dalam hal ini penetapan pasal 127 ayat 1 huruf A, yang mana BNN hukum penyalahgunaannya berpertemuan dengan Peber dan SEMA Nomor 3 dan Nomor 3 Undang-Undang Nomor 6 Narkotika 2010-2011 dengan contoh resolusi penetapan Mahkamah Agung sebagai berikut. Rumus Mahkamah Agung pasal 127 yang sudah huruf A, dalam hal ini terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika, pada terdakwa tidak ditemukan barang bukti yang berjumlah relatif sedikit sesuai edaran Mahkamah Agung. Tes urin terdakwa positif mengandung metafetamine, maka penuntut umum tidak mendakwakan pasal 127 Undang-Undang No 35 Tahun 2009
golongan 1 bagi diri sendiri, sedangkan kualifikasinya tidak didanakan, tidak didakwakan, pasal penyalahgunaan tidak didakwakan. Analisa yuridis berdasarkan keputusan surat tuntutan jaksa penuntut umum dalam penetapannya diatur oleh pasal 120 ayat 1 huruf A dengan memutuskan tuntutan pidana 3 tahun dikurangi masa penahanan. Cermat kami bahwa tuntutan jaksa penuntut umum sangatlah tidak adil bagi terdakwa dan terlalu berat bagi terdakwa dan cenderung terlihat dipaksakan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa atas tindakan yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun alasan jaksa penuntut umum untuk mempidanakan terdakwa, maka kami penasihat hukum menjelaskan bahwa dalam tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum seharusnya melihat sebab akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan seharusnya tuntutan jaksa penuntut umum tersebut meringankan terdakwa dengan pertimbangan pasal 127 ayat 1 huruf A yang diatur Undang-Undang Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2010-2011 tentang pengguna wajib direhabilitasi dan tidak dipidanakan atau dipenjarakan. Karena terdakwa merupakan pecandu yang sudah ketergantungan yang seharusnya terdakwa diberikan perhatian khusus, yang mana terdakwa awal mulanya menggunakan sabu bermula dari bujukan dan perdayaan dari lingkungan sosial setempat di mana terdakwa tinggal, dan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang narkotika. Dan berdasarkan pemahaman hukum penyalahgunaan bahwa perbuatan terdakwa adalah bukan suatu tindak kriminal, tetapi tindakan seorang yang sedang sakit dan mengalami gangguan kesehatan jiwa dan psikososialnya, maka terdakwa tidak layak untuk didakwakan, dituntut atau dipenjara, dan ditekan atau dipaksakan untuk menjalani hukuman pidana. Yang mana pengguna narkoba bagi diri sendiri apabila didakwakan dan dipidanakan, maka tindakan atas tuntutan terhadap terdakwa oleh jaksa penuntut umum sangatlah tidak mempertimbangkan pasal 127 ayat 1 huruf A, yang mana pasal tersebut diatur oleh Undang-Undang Narkotika Nomor 3 dan Nomor 4 Tahun 2010-2011 tentang penyalahguna bagi diri sendiri wajib mendapatkan pengobatan atau mendapatkan rehabilitasi. Maka keputusan tuntutan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan potongan masa tahanan sangatlah bertentangan dengan peraturan bersama atau SEMA yang di-SK-kan penetapan oleh Mahkamah Agung dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 3/4 Tahun 2010-2011. Maka upaya jaksa penuntut umum menuntut terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang dituliskan dalam pasal 54 Undang-Undang Narkotika Junto pasal 13 PP nomor 25 tahun 2011, Junto SEMA nomor 3 tahun 2011 tentang pengguna narkoba bagi diri sendiri dan korban ketergantungan harus dan wajib menjalani pengobatan atau rehabilitasi tidak didakwakan. Dan apabila jaksa penuntut umum memaksakan kehendak untuk menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 3 tahun dengan potongan masa tahanan, maka jaksa penuntut umum pelaksanaannya dalam menerapkan program pemerintah yang ditetapkan beberapa SEMA dan diatur Undang-Undang Nomor 3 Nomor 4 Tahun 2010-2011 telah gagal dan memaksakan kehendak yang kewenangannya dalam menafsirkan atas alasan-alasan klasik lainnya yang mana dianggap benar.
maka tuntutan terhadap terdakwa tidak dibenarkan dan cenderung menjadi janggal dan sangat dipaksakan dan tidak mencerminkan kebijakan bagi terdakwa. Maka dalam hal ini, tuntutan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa dari semua yang telah kami uraikan dan kami ungkapkan berdasarkan fakta persidangan dan keseluruhannya, kami lakukan untuk membantu dan mengajak yang terhormat di dalam persidangan ini untuk dapat melihat secara bijak, jernih, jujur, dan objektif inti persoalan yang terungkap. Fakta hukum bahwa kami akan mengingatkan kembali dengan memberikan dan melampirkan data-data putusan dari Mahkamah Agung yang menjadi pedoman pembelaan kami terhadap terdakwa di persidangan yang meliputi: 1. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang ketentuan perincian dan kualifikasi barang bukti. 2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang penempatan korban penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kesimpulan bahwa saksi-saksi penangkapan dan penahanan atas diri terdakwa tidak sesuai prosedur atau SOP. Terdakwa tidak tertangkap tangan, tidak saat bertransaksi, dan tidak saat memakai atau mengkonsumsi sabu, dan tidak ada bukti fisik di badan atau di TKP, dan tidak cukup bukti untuk menjadikan terdakwa sebagai tersangka. Maka keterangan saksi kepolisian dalam penangkapan dan penahanan cenderung tidak sinkron dan direkayasa, sehingga keseluruhan keterangan dan kesaksiannya dari kepolisian kabur dan tidak dibenarkan. Bahwa keterangan terdakwa tindakan asesmen tidak dilakukan di Yayasan Kelima Mandiri, tetapi tindakan asesmen terdakwa dilakukan di BNNKK Jalan Sunteraya, Jakarta Utara oleh tim TAT untuk dilakukan pengkajian penyalahgunaan narkotika, pemeriksaan medis, kesehatan jiwa dan psikososial dengan nomor 059-18-ST KM 3 2020 tanggal 22 Juli 2020 dan dirujuk serta diantarkan ke RSKU untuk upaya pemulihan dan rehabilitasi. 3. Bahwa kami akan melampirkan kopi surat-surat rekomendasi dan surat-surat rujukan hasil pemeriksaan asesmen terdakwa dari BNNK untuk menjalankan pengobatan di RSKU Rumah Sakit Ketergantungan Narkotika. 4. Bahwa keterangan dokter ahli BNNK menyatakan orang yang terganggu karena sakit jiwanya maka tidak dapat dipidanakan dan wajib mendapatkan pengobatan secara total. 5. Bahwa ahli psikolog Kanwil Menkumham menyampaikan terdakwa harus menjalankan terapi mandiri atau mengikuti program rehabilitasi untuk mendapatkan pengobatan terapis kesehatan jiwa dan psikolog sosial. 6. Bahwa saksi ahli hukum pidana BNN menjelaskan bahwa tindakan penyalahgunaan dengan pasal 127 ayat 1 huruf A pengguna bagi diri sendiri kualifikasi tindak pidananya tidak didakwakan, tetapi penempatannya sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan hukumannya di lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 7. Bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum tidak melihat secara menyeluruh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan tujuan yang ingin dicapai dalam kebijakan narkotika, bahwa terdakwa dalam menggunakan narkotika sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan jaksa penuntut umum berdasarkan keterangan para saksi penangkapan, maka sangatlah dipaksakan untuk menjadikan agar terpenuhi 2 atau 3 alat bukti untuk bisa menjadikan terdakwa sebagai tersangka. 8. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum dengan memutuskan tuntutan 3 tahun pidana
dengan potongan masa tahanan terhadap terdakwa tidak sesuai Undang-Undang Narkotika dan cenderung menyimpang dari sema putusan Mahkamah Agung tentang Undang-Undang Narkotika Nomor 3 Tahun 2010-2011 tentang pengguna bagi diri sendiri wajib mendapatkan perawatan medis atau rehabilitasi. 9. Bahwa terdakwa telah mengikuti upaya pemulihan rehabilitasi selama 3 bulan di RSKUI dengan cara substitusi. 10. Bahwa penuntutan terdakwa dan pemindahan terdakwa dari RSKU ke tahanan Polres Jakarta Utara mengakibatkan terganggunya upaya terdakwa untuk lepas dari ketergantungan narkotika dan lebih memperburuk kondisi terdakwa secara umum. Hal tersebut bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah yang ingin memutus mata rantai orang yang ketergantungan narkotika berdasarkan kesimpulan di atas. Bahwa terdakwa dalam persidangan bersikap kooperatif, sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan. 12. Bahwa terdakwa sangat menyesal akan perbuatannya dan berharap sehat dan sembuh dari ketergantungan narkotika karena terdakwa masih punya harapan dan masa depan. 13. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya. Terdakwa berjanji dan tidak mengulangi lagi dan akan menjalani hidup sehat tanpa narkoba. 14. Bahwa terdakwa merupakan tumpuan dan tulang punggung keluarga dan terdakwa sebagai orang tua yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk menafkahi anak-anaknya dan adik-adiknya. Permohonan kuasa hukum Bapak Majelis Hakim yang kami muliakan dan Bapak Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati. Kami selalu penasihat terdakwa bahwa semua dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas ungkapan di persidangan ini, maka upaya pembelaan atau pledoi yang kami ajukan atas nama James Raymond Ramawata diberikan kebijakan dan pencerahan agar tidak hanya majelis hakim memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya, dengan pertimbangan bahwa kami penasihat hukum terdakwa memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan keputusan sebagai berikut. 1. Meminta kepada hakim untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. 2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh penasihat hukum atas nama terdakwa. 3. Menolak tuntutan hukum Rekustor Saudara Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya. 4. Membebaskan terdakwa dari tuntutan dan putusan pengadilan. Atau 5. Menetapkan dan memerintahkan terdakwa tetap melanjutkan pengobatan kembali di RSKU dengan program IPWL, Institusi Penerimaan Wajib Lapor atau direhabilitasi. 6. Menentukan biaya perkara dibebankan seluruhnya kepada negara. Namun bila hakim menemukan kebenaran material yang berbeda sebagaimana kami sampaikan dalam pembelaan dan atau tuntutan jaksa penuntut umum, kami mohon kepada majelis hakim untuk tetap berpegang pada tujuan Undang-Undang Narkotika tahun 2010-2011, peraturan bersama garisma yang sudah ditetapkan dan menjadi keputusan bersama dan disahkan oleh Mahkamah Agung, yang mana diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010-2011 bahwa pemakai atau penyalahguna bagi diri sendiri wajib mendapatkan rehabilitasi untuk mendapatkan hak pengobatan kesehatan jiwa dan psikososial bagi dirinya, yang mana sebagai menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Demikianlah nota pembelaan pledoi ini kami sampaikan dan dibacakan di muka Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apabila ada kesalahan dalam kata dan tulisan kami selaku kuasa terdakwa, mohon maaf. Masih
Itu undang-undang nomor berapa? Dakwaan. Satu. Undang-undang nomor. Iya, undang-undangnya nomor berapa? Nomor 1 Pak, undang-undangnya ada di Bukan. Coba sebutkan pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor berapa? nomor undang-undang nomor 3 dari Mahkamah Agung 2010. Bukan, itu yang coba dakwaan ke-1 dulu. Dakwaan ke-1 pasal 112 ayat 1 undang-undang nomor 2000 nomor 35 tahun 2009. jadi direktur jadi sebenarnya ada berubah dari nomor 45 nomor 35 ya. Undang-undangnya berubah 35 terhadap dan apa pledoi dari penasihat dari terdakwa akan menunjukkan pledoi. Oke, pokok-pokoknya saja ya, karena banyak yang pakai sekarang.
Jaga kesehatan. Semangat selalu. Bang, minta statementnya bang. Ya, apa? Apa sih? Apa? Ini kita melihat bahwa persidangan ini kan memang sangat ulang. Tapi bagaimanapun juga kita berusaha untuk agar klien kita ini dari lawalata agar bisa dikembalikan lagi rehabilitasinya ya sampai keluar. Karena apa, kita melihat bukti-bukti itu nggak seperti apa namanya yang layaknya ya, ada barang buktinya seperti sabu. Ini kan tidak ada. Ya hanya kipet. Ya kipet itu sudah tidak lagi digunakan seminggu yang lalu. Artinya sudah memang dia udah nggak menggunakan. Ya, itu yang menjadi masalah. Makanya sangat disayangkan lah jadi seperti ini ya. Jadi apa bersidang terus. Nah harapan kami dengan relo yang kami buat tadi, yang kami bacakan, ya ada rasa empati yang mulia hakim ya, untuk bisa mengembalikan klien kami ini ke rehabilitasi. Sekarang itu masih di Polres, yang mana kemarin dia mengatakan merasa ada suatu tekanan dan ada rasa ingin menggunakan lagi karena dia dicampur, ya, digabungkan dengan orang-orang yang juga ikut terlibat narkotika dan juga preman dan lain sebagainya. Namanya di Polres itu kan bukan untuk mengobati situ. Kalau di rehabilitasi itu memang tempat untuk pengobatan, untuk penyembuhan gitu. Ini malah dia kadang-kadang karena bicara dengan teman-teman satu sel itu terkait masalah narkoba apa, jadi ada rasa ingin lagi. Nah inilah yang cepat harus kita selamatkan, harus diangkat kembali itu. Kalau memang direhabilitasi ya rehabilitasi, jangan nanti dipidanakan gitu. Karena namanya dipidanakan dengan rehabilitasi itu beda. Dan Jerry sendiri merasakan ketika direhabilitasi selama 3 bulan itu luar biasa. Ya, luar biasa. Dia mengatakan bahwa lebih hidup sehat gitu ya, lebih hidup sehat dan juga dia lebih merasakan bahwa ada perubahan di dirinya gitu untuk rasa ingin sembuh. Ya, karena itu ada pengobatan di situ kan. Nah, ada semacam kayak pembinaan ya. Terus sebagai nanti mungkin dia akan menjadikan duta ya untuk teman-temannya ya, mungkin selepas dia sudah tidak merasakan kembali lagi sebagai pengguna gitu ya. Saya rasa itu harapan kami agar nanti apa yang sudah kita bacakan itu menjadi kajian hakim ya. Kita nggak tahu nanti ke depannya dari jaksa ya revisi seperti apa, kita tunggu aja. Bang Luki, tadi bukannya sempat ada perubahan pasal ya, perbaikan atau revisi tadi itu? Oh iya. Itu bagaimana? Ya. Kita mengingatkan kembali di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu penetapan di awal tahun pembuatan undang-undang. Ya. Sekarang sudah ada undang-undang yang ditetapkan di Nomor 3 dan Nomor 4 dalam edaran Mahkamah Agung itu harus tahun 2010 ya 2011 ya kan, intinya di situ menegaskan dan
menguatkan bahwasanya penghilangan bulanan harus rehab, jadi tidak harus didakwakan gitu. Jadi kita mengingat ke sana, ya mudah-mudahan kawan-kawan artis yang sudah tergantungan cepet-cepetan rehab. Karena apa? Mendaftarkan diri fan-fan aja kok, nggak masalah, nggak akan dipenjara. Intinya jangan sampai dia ditangkap terus rehab. Yang lebih baik kan harus itu tadi, sebelum ditangkap rehab dulu gitu kan, untuk mengobati dirinya. Jangan sampai bapak belum kayak seperti saat ini kan, jadi runyam ya kan, tenaga, pikiran, keluarga, fisikis, dan semuanya kan ya dikorbankan gitu loh. Jadi untuk teman-teman artis yang lainnya ya mudah-mudahan hal ini tidak berdampak kepada yang lainnya ya kan, tidak ikut-ikutin yang lainnya. Intinya lebih baik kalau memang pecandu beneran ya, sudah nyandu nih, lebih baik mendaftarkan diri di BNN untuk diobati atau mendaftar diri di ini ya. Kalau nggak gitu ketangkap jadi bulan-bulanan ya, gitu kan. Jadi itu aja saran saya ya. Jadi kita tetap mengarahnya ya, mudah-mudahan dengan harapan kami untuk Pak Jaksanya yang terhormat sudah bagus ya. Saya terima kasih sudah menghilangkan pasal yang 112 ya, pembuktiannya Pak Uki ya. Jadi ke 127 ya, saya terima kasih banget ya. Intinya kita mengarahnya ke sana karena tidak dipungkirin Bang Geri ini sudah dikirim dan dirujuk diantarkan sendiri oleh BNN, oleh Polres untuk diantarkan ke RSKO untuk kemudian pengobatan gitu lah. Jadi sudah selama 3 bulan dan dia dijemput kepolisian untuk didakwakan dengan pasal 112 dan sekarang pembuktiannya kan 112 sudah ada. Jadi kita memang berterima kasih kepada Pak Jaksa penuntut umum. Intinya mudah-mudahan untuk bukti-buktinya nanti ya maksimal lah. Kita minta kebijakan aja. Saya tambahkan ya syukur alhamdulillah kemarin pada waktu tuntutan jaksa itu dikenakan 3 tahun. Ya memang 3 tahun. 3 tahun ya, 3 tahun. Itu gede loh Pak. Iya, nah, tapi dalam hal ini kan kita melihat bahwa ini harus direhab. Ya, yang penting bagaimana cara memutuskan putusan hakim ini. Nah, yang terpenting ya mengenai narkoba ini, kami menghimbau ya bagi para pengguna atau yang memang candu, ya sebaiknya mendaftarkanlah dirinya ke mendaftar ke kami juga bisa, kita juga bisa. Mau tahu nih mana KTM? Daftar ke kita juga bisa. Ya. Nah, jadi nanti kita arahkan untuk mendapatkan yang namanya IPWL itu. Institusi wajib lapor. Ya, nanti dapat kartu. Dapat kali penjara kok. Dapat kartu. Kita juga punya. Nah, ya kan? Itu. Ini IPWL-nya nih. Kartu IPWL bahwa kita yang candu-candu jangan dibeliarkan. Tujukan ke Anda aja jadi lah. Nah, jadi artinya apa? Di sini kita bisa membantu ya untuk agar tidak terjerat tindak pidana. Sekali lagi saya katakan tidak terjerat tindak pidana. Kalau sudah punya kartu itu hanya tinggal dia menyembuhkan, ya, mengobati sifatnya, rehabilitasi gitu. Kalaupun tertangkap itu direhabilitasi, jadi tidak ada pidananya lagi, nggak bisa dikerjakan dengan oknum aparat penegak hukum itu loh. Ini kan orang sakit harus disembuhkan, itu begitu. Kira-kira berapa lama Pak? Apanya itu? Rehab itu ketentuan dari pasal ya, paling nggak 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan. Ya. 6 bulan. Itu kan 6 bulan. Tapi seandainya dalam 3 bulan dia sembuh, sehat benar. Itu rawat inap loh ya. Bisa. Rawat inap 6 bulan. Berobat jalan. Itu bisa berobat jalan. Untuk apa? Cenderung di sana kalau sudah sehat bener kan nggak mungkin harus sehat terus kan. Hanya bisa beraktivitas. Biayanya nggak? Kebetulan pemerintah sekarang punya program lalu merehabilitasi ke Lido itu tidak ada biaya. Yang ada biaya transport buat kita gitu ya. Rasional lah, rasional. Jujur amat perasaan kita masih lagi yang bayar. Dan kelanjutan sila ini kapan lagi nih? Ini rencana ya tanggal 1 ya itu Februari yaitu tangkapan daripada jaksa. Siap. Itulah. Oke kawan-kawan ya. Terima kasih. Mudah-mudahan, Saya itu ya. Terima kasih ya.